Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, berjumpa lagi di kanal YouTube Teman Ngerjain Soal. Di dalam video ini saya akan menemani teman-teman semuanya untuk mengerjakan latihan soal P3K kompetensi teknis untuk formasi Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil di instansi Kejaksaan Republik Indonesia untuk tahun 2025. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Anda ditugaskan untuk mengambil sampel darah vena dari seorang tersangka untuk pemeriksaan toksikologi. Pasien tampak cemas, tidak kooperatif, dan terus-menerus menarik lengannya. Vena pasien juga sangat halus. Apakah tindakan yang paling profesional untuk dilakukan dalam situasi ini? A. Meminta petugas pengawal untuk memegang pasien dengan paksa agar proses plebotomi bisa berjalan cepat. B. Menunda pengambilan darah dan melaporkan kepada dokter bahwa pasien menolak untuk bekerja sama. C. Menggunakan jarum suntik dengan ukuran paling besar ke kecil agar lebih cepat mendapatkan vena. D. Mencoba menenangkan pasien dengan komunikasi terapeutik, menjelaskan prosedur secara singkat dan menggunakan jarum tipe kupu-kupu atau butterfly needle untuk vena yang sulit. Atau E. Beralih ke pengambilan darah kapiler dari ujung jari karena lebih mudah dilakukan pada pasien yang tidak kooperatif. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D ya teman-teman. Nah, jadi seorang PLK terampil harus menguasai teknik plebotomi dan komunikasi. Menenangkan pasien adalah langkah pertama. Menggunakan jarum butterfly lebih dianjurkan untuk vena yang sulit atau pasien yang rentan bergerak karena memberikan kontrol yang lebih baik. Memaksa seperti yang ada di opsi A tidak etis dan berbahaya. Menyerah pada pilihan opsi B bukan pilihan pertama. Menggunakan jarum besar seperti yang ada di opsi C akan lebih menyakitkan dan meningkatkan resiko gagal. Darah kapiler yang ada dalam opsi E tidak cocok untuk sebagian besar tes toksikologi yang memerlukan volume serum atau plasma yang cukup. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Unit gawat darurat mengirimkan satu set barang bukti dari korban kekerasan seksual ke laboratorium Anda. Barang bukti tersebut terdiri dari beberapa usap swab dalam wadah steril dan disertai surat permintaan resmi untuk pemeriksaan forensik. Apakah tanggung jawab pertama Anda sebagai PLK yang menerima barang bukti tersebut? A. Mencatat penerimaan sampel pada buku log, memverifikasi identitas pasien dan jumlah sampel, memeriksa kebutuhan segel, serta membubuhkan tanda tangan dan waktu penerimaan pada formulir chain of custody. B. Segera membuat preparat dari usap tersebut pada kaca objek untuk diperiksa di bawah mikroskop. C. Menghubungi dokter UGD untuk menanyakan ringkasan kronologi kejadian yang dialami oleh korban. D. Menyimpan seluruh barang bukti di dalam kulkas umum laboratorium bersama sampel rutin lainnya. E. Membuka segel barang bukti untuk memastikan isi di dalamnya sesuai dengan keterangan pada surat permintaan. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A ya teman-teman. Kenapa? Jadi chain of custody, rantai penguasaan, adalah aspek paling krusial dalam laboratorium forensik. Langkah pertama saat menerima sampel adalah melakukan pencatatan dan verifikasi yang diteliti. Ini menciptakan jejak audit yang jelas tentang siapa yang menerima, kapan, dan dalam kondisi apa sampel tersebut diterima. Kesalahan sekecil apapun dalam proses ini dapat membuat barang bukti tidak diterima di pengadilan. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anda sedang menganalisis sampel darah lengkap GBC dari seorang tahanan yang tampak pucat dan sering mengeluh pusing. Hasil dari alat hematologi otomatis menunjukkan nilai hemoglobinya rendah, MGV rendah, dan MCH rendah. Alat memberikan penanda flagging anemia mikrositik hipokromik. Langkah teknis apakah yang harus Anda lakukan untuk melengkapi dan memverifikasi hasil mesin tersebut? A. Mengambil sampel darah baru karena kemungkinan sampel yang pertama sudah lisis.
B. Melakukan tes laju endap darah atau LED untuk melihat adanya proses peradangan. C. Menjalankan ulang sampel yang sama pada alat hematologi untuk memastikan hasilnya konsisten. D. Menyarankan kepada pasien untuk mengkonsumsi suplemen penambah darah seperti zat besi. Atau E. Membuat sediaan hapus darah tepi atau SADT, melakukan pewarnaan Wright atau Giemsa, dan mengamati morfologi eritrosit di bawah mikroskop. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena meskipun alat otomatis sudah canggih, konfirmasi manual melalui pemeriksaan mikroskopis sediaan hapus darah tepi adalah standar emas, gold standard dalam hematologi. Ini memungkinkan analis untuk melihat secara langsung bentuk, ukuran, dan warna sel darah merah. Misalnya ada sel target atau sel pensil yang dapat memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai penyebab anemia mikrositik hipokromik seperti anemia defisiensi besi atau talasemia, dan memverifikasi temuan alat. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 3. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam rangka rekrutmen pegawai baru kejaksaan, seorang calon menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Adiaksa. Anda bertugas memeriksa sampel urinnya. Saat melakukan analisis dengan carik celup dipstick, hasil untuk parameter glukosa menunjukkan positif 4 dan keton positif 2. Apakah tindakan prioritas Anda setelah mendapatkan hasil ini? A. Menganggap alat tes carik celup kemungkinan rusak dan mengabaikan hasil tersebut. B. Menyimpulkan bahwa calon pegawai tersebut pasti menderita diabetes mellitus. C. Segera melaporkan hasil critical value tersebut kepada dokter penanggung jawab pemeriksaan kesehatan. D. Meminta calon pegawai untuk memberikan sampel urin baru untuk diperiksa ulang. Atau E. Langsung mencatat hasil pada formulir tanpa memberikan penanda khusus. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman. Kenapa? Jadi hasil glukosa dan keton urin yang sangat positif merupakan temuan kritis yang sangat sugestif ke arah kondisi hiperglikema berat yang tidak terkontrol seperti diabetes ketoasidosis TDKA. Ini adalah kondisi medis serius. Prosedur standar laboratorium mengharuskan setiap hasil yang masuk dalam kategori kritis untuk segera dilaporkan kepada dokter yang meminta pemeriksaan agar tindakan klinis yang tepat dapat segera diambil. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 4. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Anda baru saja selesai memproses sampel darah dan sputum dari beberapa tahanan. Salah satu terkonfirmasi positif TBC dan lainnya HBsAg reaktif. Terdapat limbah berupa jarum suntik, tabung vakum berisi sisa darah, dan sarung tangan. Bagaimana Anda seharusnya mengelola limbah-limbah tersebut? A. Membuang semua limbah, jarum, tabung, sarung tangan ke dalam satu kantong plastik hitam. B. Memasukkan jarum ke dalam wadah tahan tusukan sharps container dan membuang limbah lainnya ke kantong plastik kuning atau infeksius. C. Mencuci tabung vakum dengan disinfektan agar bisa digunakan kembali untuk menghemat biaya. D. Membakar semua limbah di insinerator kecil yang ada di belakang laboratorium. Atau E. Mengubur semua limbah infeksius di area khusus yang telah disediakan lingkungan rumah sakit. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Jadi ini adalah prosedur standar K3 dan pengelolaan limbah medis. Limbah tajam seperti jarum, lancet harus dimasukkan ke sharps container untuk mencegah luka tusuk. Limbah padat yang terkontaminasi cairan tubuh, tabung, sarung tangan, kapas dimasukkan ke kantong biohazard berwarna kuning untuk selanjutnya diolah, biasanya dengan autoclave atau insinerator oleh pihak ketiga. Pemisahan limbah pada sumbernya adalah kunci untuk keselamatan petugas dan lingkungan. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 5, dan selanjutnya akan saya berikan satu pertanyaan mandiri yang saya harapkan teman-teman bisa mencoba untuk menjawabnya ya. Nah, setelah teman-teman cermati pertanyaannya, silahkan teman-teman nanti sampaikan
jawaban yang paling benar menurut teman-teman, terus ketikkan di kolom komentar gitu ya. Dan kalau bisa beserta dengan alasan teman-teman kenapa memilih opsi itu sebagai jawaban yang benar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman semuanya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat dan teman-teman dimudahkan dan dilancarkan untuk mengikuti tes P3K di lingkungan kejaksaan, khususnya untuk tenaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.